Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wiran Hidayat. Saya sedang melakukan kegiatan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Indramayu tahun 2025 via Zoom atau distance learning di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Saya angkatan 3 dan kelompok 2. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait tugas individu yang berjudul Breaking the Limitation Nilai-nilai berakhlak ASN atau aparatur sipil negara, yang mana mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, tugas ini saya buat dalam bentuk video agar bisa dipahami oleh pembaca dan bisa disimpan di YouTube seperti itu. Mari atau lanjut, langsung saja saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak sendiri terdapat 7 poin. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Saya buat ada 3 faktor. Yang pertama indikator sikap dan perilaku, lalu penghambat dan upaya membangun. Dari setiap poin-poin nilai berakhlak akan saya buatkan 3 faktor tersebut. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, indikator sikap dan perilaku. Menyapa tamu atau masyarakat dengan 5S atau senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun, lalu membantu dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan profesional. Penghambatnya, pegawai kadang lelah dengan rutinitas harian yang menerima pelayanan yang itu saja, sehingga terkadang memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Lalu upaya membangunnya atau solusinya yaitu menerapkan masuk tepat waktu dan melaksanakan kegiatan mengaji bersama agar niat pekerja sudah disiapkan untuk mengabdi dan beribadah. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, akuntabel. Penerapan nilai akuntabel di lingkungan kerja bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah saya sendiri, yaitu indikatornya atau sikap perilakunya transparansi dalam membuat laporan maupun rancangan anggaran. Lalu yang kedua, menjaga fasilitas dan barang milik negara. Penghambatnya biasanya adanya pihak-pihak tertentu yang membuat rancangan untuk segera disahkan karena kebijakan pemerintah yang masih cacat hukum. Lalu yang kedua, masih kurangnya rasa untuk saling menjaga barang milik negara seperti barang milik sendiri, sehingga pemakai inventaris barang kantor yang sering terbengkalai. Upaya membangunnya atau solusinya yaitu pertama, melibatkan pihak lain untuk menekankan selesainya laporan yang segera dibuat dan disahkan agar peraturan bisa menjadi pedoman dalam bekerja. Lalu yang kedua, saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu menjaga fasilitas BMN atau barang milik negara seperti menghemat listrik kantor dan memanfaatkan inventaris yang ada. Selanjutnya yaitu kompeten. Nilai kompeten, sikap dan perilakunya atau indikatornya yaitu yang pertama, selalu mempelajari hal baru, mengikuti perkembangan zaman dan mempunyai kemampuan yang membidangi pekerjaan tersebut. Yang keduanya, membantu memberikan pembelajaran atau sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penghambat dari kompeten sendiri yaitu biasanya satu, kurangnya kegiatan ataupun lingkungan yang mendukung untuk selalu belajar dan menghadapi tantangan baru. Lalu yang kedua, masih kecilnya angka kesadaran masyarakat untuk ingin mengikuti acara sosialisasi, seminar ataupun pembelajaran via tatap muka dan merasa sudah belajar melalui smartphone mereka sendiri-sendiri. Upaya membangunnya yaitu pertama, pegawai-pegawai harus selalu diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda dengan bertahap agar bisa mendapatkan kemampuan yang baru. Yang kedua, pegawai harus beralih melakukan gerakan aktif edukasi via sosial media, mengingat zaman sekarang serba digital, yaitu dengan memberikan atau membuat konten-konten yang menarik dan menambah wawasan masyarakat. Selanjutnya yaitu nilai harmonis. Nilai harmonis yang diterapkan atau indikatornya itu pertama, memberikan rasa saling hormat kepada sesama pegawai, merangkul semua elemen masyarakat tanpa memandang status sosial maupun suku dan agama.
Penghambatnya ada dua. Yang pertama yaitu seringnya pegawai yang selalu berada di dalam ruangan dan jarang berkumpul atau bertemu dengan pegawai lain membuat hubungan menjadi renggang. Dua, masih memilih-milih untuk membantu dari segi umur karena melihat kemampuan yang dilayani sehingga pegawai tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih banyak. Upaya membangunnya yaitu mengadakan kegiatan seperti olahraga bersama, liburan dengan sesama pegawai, sehingga menimbulkan ikatan emosional yang lebih kuat lagi antar sesama individu. Lalu yang keduanya, menanamkan rasa saling membantu dimulai dari lingkup tempat bekerja masing-masing pegawai dan selalu mengingatkan hal-hal yang baik. Selanjutnya ada loyal. Sikap dan perilaku yang diterapkan yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan, lalu menjaga nama baik negara, instansi, dan pegawai di lingkungan masyarakat. Penghambatnya dari nilai loyal ini biasanya dengan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh pegawai, ada kalanya bosan dan ingin mementingkan diri sendiri sehingga menjadi kebiasaan. Lalu cepatnya pertukaran informasi yang mencakup budaya, politik, agama, dan ekonomi yang tidak bisa kita bendung, dan itu membuat ancaman bagi ideologi negara Indonesia itu sendiri seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya membangunnya yaitu yang pertama selalu mengikuti jam kerja tepat waktu, jam masuk, jam istirahat, hingga jam pulang. Itu yang akan dilakukan nanti pada saat klasikal mungkin. Lalu yang kedua, adanya lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan selalu tanamkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI bagi setiap warga negara, khususnya pegawai negeri sipil atau ASN. Lalu selanjutnya ada adaptif. Sikap dan perilaku atau indikatornya, yang pertama itu selalu belajar hal baru, mengikuti perkembangan zaman. Penghambatnya biasanya kurangnya minat belajar bagi pegawai lama karena sudah nyaman dengan pekerjaan yang saat ini dikerjakan. Upaya membangunnya yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi tentang inovasi dan teknologi serta mengerjakan tugas tersebut hingga selesai. Juga dimulai dari hal kecil seperti memperbaiki inventaris kantor seperti komputer dan merawatnya sehingga menumbuhkan rasa atau pengetahuan baru. Lalu yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif sendiri indikator dan sikap perilakunya yang pertama yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, lalu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Penghambatnya biasanya itu terjadi pada birokrasi yang berbeda antar perangkat daerah satu dengan yang lainnya. Lalu menghindari resiko miskomunikasi dengan pihak lain apabila melakukan kegiatan dan berbeda visi. Upaya membangunnya yaitu melibatkan pihak atau stakeholder terkait dalam melaksanakan apapun kegiatannya, dan yang kedua melakukan koordinasi terus-menerus dan tidak berhenti walaupun tidak ada kegiatan yang dilakukan bersama antar perangkat daerah yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait nilai-nilai berakhlak untuk penerapan di lingkungan tempat bekerja saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.